Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Sdayani, NIM saya 18242497. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Akuntansi Syariah 3A. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata perkuliahan standar dan pedoman akuntansi syariah, yang mana saya akan mengangkat tema yaitu mengenai PSAK 105 akuntansi mudharabah. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Mudharabah secara bahasa terdiri dari kata daraba yang berarti berpergian untuk berusaha. Sedangkan secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana atau sahibul mal dan pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha, di mana laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Dalam akad ini, yang menyediakan modal disebut sahibul mal dan yang mengelola modal tersebut disebut mudharib. Adapun keuntungan dalam usaha tersebut dibagi secara nisbah yang disepakati, dan pembagian keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal yang pasti atau dinyatakan dalam bentuk persentase atau modal. Sedangkan apabila dalam usaha tersebut ada timbulnya kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung seluruhnya oleh sahibul mal. Dan apakah si mudharib tidak bertanggung jawab? Nah, di dalam kasus ini mudharib hanya akan menanggung kerugian apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaiannya. Jenis-jenis mudharabah. Akad mudharabah ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama mudharabah muthalaqah, yaitu mudharabah bebas dan mudharib dibebaskan mengelola modal mudharabah. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah terikat dan mudharib diberi batas-batasan dalam mengelola modal mudharabah. Yang ketiga yaitu mudharabah musyatarakah, yaitu pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Ruang lingkup PSAK 105. Ruang lingkup dari PSAK 105 ini sebagaimana pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah, baik sebagai pemilik dana atau sahibul mal maupun pengelola dana atau mudharib. Dan pernyataan ini juga tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Nah, bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba atau profit sharing atau bagi hasil gross profit margin atau dalam fatwa disebut net revenue sharing. Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan mudharabah dikurangi harga pokok. Pengakuan dan pengukuran. Nah, apa sih pengakuan dan pengukuran yang ada dalam akad mudharabah? Dana mudharabah itu sendiri diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah yang pertama yaitu dalam bentuk kas, yang mana sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua yaitu dalam bentuk non-kas atau sebesar nilai wajar saat penyerahan, yang mana di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Yang kedua yaitu jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Investasi mudharabah yaitu penurunan nilai sebelum dimulai atau diakui kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Mulainya akad mudharabah. Kapan sih usaha mudharabah itu mulai berjalan? Nah, jadi akad mudharabah ini mulai berjalan sejak diterima investasi oleh pengelola dana dan mulai juga pembagian hasil usaha. Penurunan nilai. Di dalam akad ini juga ada fase penurunan nilai, yaitu non-kas, di mana mengalami penurunan nilai saat atau setelah barang dipergunakan. Maka kerugian tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Penanggungan kerugian dan kelalaian. Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha nasabah atau pengelola dana, bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah atau pengelola dana.
Penghasilan usaha. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan hubungan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara yang pertama yaitu investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian. Yang kedua yaitu pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.